Diceritakan, seorang dokter muda yang sukses hidup dengan penuh bayang-bayang. Dia adalah Kyung Hwi. Dia selalu memikirkan cinta pertamanya saat masih berusia 18 tahun. Gadis itu meninggal dunia karena sebuah masalah yang menimpanya di kala itu. Setiap hari, dia hidup dengan penuh penyesalan. Menyesal karena tidak bisa menyelamatkannya. Gadis itu bernama Hanabi. Seorang gadis yang sangat dingin dan cuek. Dahulu, ia merupakan siswi pindahan. Sedangkan Kyung Hwi, dia adalah si culun yang sering dirundung oleh teman sekelasnya sendiri. Terkadang, penderitaan itu membuatnya putus asa. Namun Hanabi seketika merubah kehidupan serta pandangan tentang hidupnya. Hal itulah yang membuatnya jatuh cinta pada pandangan pertama. Namun, dia membayar penyelamatan itu dengan tindakan bodoh. Tindakan yang membuat Hanabi kecewa. Sehari setelahnya, Hanabi dikabarkan telah meninggal dunia. Mendengar hal itu, membuat Kyung Hwi merasa sedih dan menyesal karena dia tidak bisa berbuat apa-apa kepada orang yang telah membantunya. Di masa kini, Kyung Hwi selalu pergi ke sebuah tempat jika dia teringat dengan Hanabi. Itu adalah bar milik ayah Hanabi. Dia cukup akrab dengan ayahnya. Suatu ketika, dia melihat diary milik Hanabi. Dalam diary itu tertulis, "Kumohon, tolonglah aku. Kuharap seseorang menolongku." Kemudian, terdengar suara misterius yang mengatakan, "Jika kau bisa menjelajah waktu, kau akan kembali ke masa apa?" Kyung Hwi menjawab, "Hanabi." Tak lama dari itu, dia melihat sosok Hanabi dari luar dan kemudian pergi. Kyung mengambil diary itu dan kemudian mengejarnya. Hanabi pergi menuju sebuah gang dan memasuki ruangan misterius. Saat mengikutinya, tiba-tiba dia berada di masa lalu. Kejadian itu membuatnya terkejut, namun bahagia di saat yang bersamaan. Awalnya dia berpikir bahwa ini hanya mimpi, tapi mimpi itu terlalu nyata untuk dirasakan. Dia bertemu lagi dengan Hanabi dan berkata, "Aku kembali dan aku sangat merindukanmu." Tentu Hanabi tidak percaya dengan semua omong kosong itu. Di masa lalu ini, sikap Kyung Hwi jauh lebih dewasa. Bahkan, ia tidak takut terhadap teman yang suka merundungnya dulu. Di suatu waktu, Hanabi kena teguran karena mengabaikan pelajaran di kelas. Namun Kyung Hwi malah membela dan menyalahkan cara mengajar guru yang tidak kompeten. Akhirnya mereka berdua dihukum. Saat dihukum, Kyung Hwi tahu bahwa dalam 6 hari ke depan, Hanabi akan mati. Maka dari itu, dia berusaha menjadi seseorang yang bisa untuk dimintai pertolongan, seperti apa yang diminta Hanabi di dalam diary-nya. Di suatu malam, dia membuka diary Hanabi yang terbawa dari masa depan. Kyung Hwi membuka dan membacanya satu persatu. Dia menganalisa kejadian yang bisa menjadi penyebab kematiannya. Tiba-tiba isi diary itu berubah karena ditulis ulang oleh Hanabi. Esoknya, Kyung Hwi merubah penampilannya. Hal itu membuat teman sekelasnya terkejut, tapi tidak dengan Hanabi. Dia tetap cuek seperti biasanya. Singkat cerita, Hanabi menemui seorang pria. Dia meminta pria itu untuk menemui temannya yang sakit. Nampaknya, pria itu adalah Ji-wook, kekasih temannya yang bernama Da-eun. Namun pria itu menolak karena tidak lama lagi Da-eun akan segera mati. Orang-orang menganggap itu semua adalah salah Hanabi. Karena di masa lalu, saat masih SMP, Hanabi mengajak dua temannya pergi bermain ke suatu tempat. Dalam perjalanan, terjadi sebuah kecelakaan. Di antara mereka hanya Hanabi yang selamat dari kejadian itu. Satu temannya tewas, Da-eun terluka parah. Dan sejak saat itu, Hanabi selalu tertekan karena merasa bertanggung jawab atas peristiwa itu.
Kyung-wi akhirnya mengetahui beban penderitaan yang sedang dipikul oleh Hanabi. Akhirnya, dia terang-terangan akan ikut campur dengan masalah yang sedang dihadapi Hanabi. Meskipun tidak disetujui, Kyung-wi akan tetap melakukannya. Di suatu malam, tiba-tiba Hanabi melihat Ji-wook di sebuah rumah sakit di mana Daeun dirawat. Ternyata, Kyung-wi berhasil menyadarkan Ji-wook bahwa permintaan Hanabi sebelumnya tidak lain dan tidak bukan hanya demi sahabatnya Daeun. Setelah itu, Hanabi tidak sengaja melihat Kyung-wi yang mengikutinya ke rumah sakit. Dia mengucapkan terima kasih karena kedatangan Ji-wook sedikit mengobati hatinya. Di saat yang sama, ayah Hanabi meminta kepadanya untuk tidak menemui Daeun lagi karena ibunya tidak nyaman akan hal itu. Namun Hanabi tidak bisa melakukannya karena dia akan merasa lebih bersalah jika dia meninggalkan Daeun begitu saja. Di saat yang sama juga, Kyung-wi menemui ayah Hanabi. Kyung-wi tahu bahwa dia terlalu sibuk hingga melupakan anaknya. Oleh karena itu, dia menasihati ayah Hanabi untuk lebih perhatian. Semua itu Kyung-wi lakukan demi Hanabi agar dia tidak putus asa dalam menjalani kehidupannya. Esoknya, Kyung-wi teringat bahwa di hari itu Hanabi berada di atap. Hari di mana Kyung-wi menyadari arti kehidupan berkat nasihat yang diberikan Hanabi. Namun, keadaan berubah karena Kyung-wi sudah menyadarinya. Sekarang dia menasihati Hanabi karena dia juga membutuhkannya. Kyung-wi berkata bahwa Hanabi harus bisa memaafkan dirinya karena kecelakaan itu bukan kesalahannya. Setelah itu, Kyung-wi mulai menyadari bahwa kejadian di masa lalu pada dasarnya akan terus terulang. Dia tidak bisa menghentikannya, namun dia bisa merubah variabelnya. Singkat cerita, Kyung-wi dan Hanabi semakin dekat. Hanabi yang dikenal cuek dan dingin, kini hatinya mulai luluh. Perlahan isi diary-nya juga berubah. Bahkan, sang ayah kini mengambil cuti untuk menemani Hanabi di hari ulang tahunnya. Nampaknya ayah Hanabi mulai menyadari perkataan Kyung-wi sebelumnya. Hubungannya dengan Hanabi pun kian membaik. Singkat cerita, beberapa tragedi di masa lalu terus terulang. Saat pergi bersama Hanabi, tidak sengaja ia menerima telepon dari rumah sakit. Itu adalah kabar tentang Daeun. Akhirnya, Kyung-wi mengetahui penyebab Hanabi bunuh diri. Namun ia berusaha untuk mengulurnya dan menutupi kabar itu. Hari kematian Hanabi sudah di depan mata. Kyung-wi mulai menyadari kejanggalan. Hanabi tidak masuk sekolah saat itu. Akhirnya, Kyung-wi pergi ke rumah sakit karena dia tahu Hanabi sekarang berada di sana. Di saat yang sama, Daeun dinyatakan telah meninggal dunia. Ibu Daeun belum bisa menerima kenyataan itu. Ibu Daeun terus menyalahkan Hanabi atas kematian anaknya itu. Merasa tidak tahan dengan semua tekanan itu, Hanabi mencoba untuk mengakhiri hidupnya. Namun, dia teringat dengan Kyung-wi yang telah memberinya banyak harapan untuk terus hidup. Akhirnya dia mengurungkan niatnya dan pergi menemui Kyung-wi. Namun, takdir tidak bisa diubah. Saat hendak menghampiri Kyung-wi di jalan, tiba-tiba mobil datang dengan begitu cepat. Kyung-wi tahu dia tidak bisa merubah masa depan, namun dia tahu bahwa dia bisa merubah variabelnya. Seketika, Kyung-wi mengorbankan dirinya dan tertabrak mobil itu. Mengetahui akan terjadi sesuatu kepada dirinya, Kyung-wi sudah menyiapkan surat untuk Hanabi. Dalam surat itu, Kyung-wi menjelaskan semua yang terjadi, bahwa dia datang dari masa depan untuk menyelamatkannya. Oleh karena itu, dia meminta Hanabi untuk terus hidup dan berbahagia. 10 tahun berlalu, keadaannya berubah.
di mana Hanabi kini menjadi seorang dokter. Kyung-hui terbaring koma di rumah sakit. Hanabi terus menjaga dan merawatnya selama ini. Tak lama dari itu, terdengar kembali suara misterius. 긴 여행을 떠난 분을 기다린다는 사연이 왔나요? 기다리는 분의 간절한 마음을 담아서 노래 한 곡 띄워드립니다. Dan cerita pun diakhiri dengan Kyung-hui yang sudah menyadarkan diri.